Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dari Majelis HKBP Kebayoran Selatan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, dimulai dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135, Berkumpullah di Hadapanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, dilanjutkan dengan bernyanyi. Oh
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dan titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan dengan mengucapkan, "Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu." Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi puji Tuhan. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan konfirmasi warta pada hari Minggu ini. Shalom. Marilah kita mendengar konfirmasi warta Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Bapak Marulitua Sihaan SHMA, tutup usia umur 66 tahun. Suami dari Ibu MSV Boru Napitupulu, alamat Kompleks PT Timah Blok G nomor 52 RT 0106 Jalan Marga Satwa, Pondok Labu dari sektor Jordan. Dikuburkan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Marilah kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, pemberian penghargaan kepada jemaat berprestasi telah diberikan oleh Dewan Diakonia dari seksi pendidikan berupa uang tunai lewat transfer oleh Bendahara Huria pada tanggal 18 Agustus 2021. Penghargaan siswa berprestasi kepada 61 siswa sebesar Rp225.000 bagi siswa SD dan Rp300.000 bagi siswa SMA. Kiranya penghargaan ini menjadi berkat bagi siswa tersebut. Pemberian penghargaan e-sertifikat secara virtual dan uang tunai lewat transfer bagi mahasiswa berprestasi akan diberikan pada tanggal 29 Agustus 2021. Keempat, Panitia Pesta Gotilon. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Selatan telah memutuskan dan menetapkan Panitia Pesta Gotilon tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Marilah seluruh jemaat HKBP Kebayoran Selatan untuk mendukung Pesta Gotilon tersebut dengan menyerahkan siluanya ke sintua sektor masing-masing. Kelima, ibadah offline di gereja. Sesuai dengan peraturan pemerintah di masa PPKM, telah diperbolehkan mengikuti ibadah offline di gereja dengan kapasitas 50%. Berdasarkan peraturan tersebut, gereja akan melakukan pelayanan ibadah minggu di gereja mulai hari Minggu tanggal 5 September 2021 dengan jadwal ibadah 2 kali, yaitu pukul 9.30 WIB bahasa Batak dan pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Keenam, kebangunan rohani remaja dan pemuda. Remaja dan pemuda HKBP Kebayoran Selatan
akan mengadakan kebangunan rohani atau Parheon pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 dimulai pukul 19 WIB lewat aplikasi Zoom, dan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dimulai pukul 7 WIB lewat channel YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Bagi yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dapat menghubungi Saudari Teresa Boru Silalahi lewat WA 0812 9406 3880. Ketujuh, bakti sosial kebangunan rohani remaja dan pemuda. Dalam rangka kebangunan rohani remaja dan pemuda HKBP Kebayoran Selatan, maka diadakan bakti sosial yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021. Bagi Amang, Inang, serta teman-teman yang ingin ikut berdonasi, dapat disampaikan lewat transfer ke rekening BCA, nomor rekening 6790268341 atas nama Afrilia Ananda. Bukti transfer dapat dikirim kepada Teresa Boru Silalahi lewat WA 0812 9406 3880. Kedelapan, latihan KOR Paduan Suara Filia. Paduan Suara Filia akan mengadakan latihan KOR setiap hari Jumat melalui virtual dimulai pukul 19.00 WIB. Kesembilan, jemaat yang berprestasi tingkat mahasiswa-mahasiswi. Daftar jemaat yang berprestasi tingkat mahasiswa dan mahasiswi dapat dibaca pada Warta Gereja hari ini. Kesepuluh, informasi lengkap. Informasi selengkapnya dapat kita baca dalam Warta Gereja, yaitu kegiatan gereja, warta keuangan, dan pelayanan yang tidak dibacakan. Demikianlah warta gereja bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di gereja ini demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Selanjutnya, kita mendengarkan video tortor virtual dalam rangka Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Kebayoran Selatan.
Marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan ibu bapa serta orang tua kami, lansia yang beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 18. Saya akan bacakan dan kita semua bergumul serta merenungkan bersama-sama dalam hati dan pikiran kita sekalian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema minggu kita pada hari ini, orang benar di mata Tuhan. Jadi ukuran kebenaran, kebaikan seseorang bukan dari kacamata manusia atau subjektif pendapat beberapa orang saja, namun ukurannya adalah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Karena itu jika Tuhan yang menilai tentang kesungguh-sungguhan dan buah-buah iman kita,
maka penilaiannya pasti tepat dan tidak akan salah. Berbeda dengan adigum atau pemahaman orang-orang banyak, ketika kebenaran bisa diperjualbelikan atau kebenaran tergantung dari siapa yang memenangkan peperangan atau yang mempunyai sudut pandang dari yang berkuasa. Dalam hal ini ibu bapak jemaat terkasih, Tuhan yang menjadi ukuran tentang kehidupan pribadi lepas pribadi kita, apakah selama ini dia benar atau tidak. Sebelum saya menyampaikan renungan ini lebih dalam lagi, saya mengingatkan kita semua untuk memahami bahwa konteks Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat 23 ini adalah ketika Raja Daud di hadapan Raja Akis atau yang diberi gelar sebagai Raja Abimelek, pemimpin orang-orang Palestina. Daud yang pada saat itu dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Saul karena dia tidak suka sebagai suksesornya adalah Daud, maka dia dibenci oleh kerajaan dan tentaranya sendiri. Walaupun dia sudah berjasa banyak dan mengalahkan Goliat serta memukul mundur orang-orang tentara Palestina, tapi Saul tidak menyukainya. Itu tadi yang saya katakan, kebenaran tergantung dari sudut pandang pihak mana, karena itu dia tidak akan benar jika yang melakukannya adalah manusia, tanda petik. Kita bisa bayangkan ibu bapak, Daud eksodus keluar dari tanah leluhurnya, dari orang-orang sesuku seimannya, dan dia malah melarikan diri kepada bangsa Palestina yang notabene membenci dan juga akan membunuhnya. Karena itu ketika dia terdapat di istana Raja Abimelek, tiba-tiba hikmat yang daripada Tuhan mengajari dia untuk berpura-pura gila. Akhirnya Abimelek melepaskan dia karena dia tidak yakin itu adalah Daud yang gagah perkasa mengalahkan Goliat dan tentaranya. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel 21 ayat 13 sampai 15 atau ayat pertama dari pasal 34 ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang di masa-masa tertekan, under pressure, kita punya keberanian mencoba hal yang baru. Bagaimana kita survive? Dalam notabene peperangan itu biasa melakukan sedikit kamuflase atau tipu daya, selama itu untuk keselamatan bagi pasukan atau tentara. Dan itu yang dilakukan Raja Daud. Dengan demikian pertanyaan besarnya adalah, kenapa Tuhan menyelamatkan Daud dan kita semua? Atau apa ukuran Tuhan melihat dia sebagai orang benar atau kita sebagai orang percaya, pengikut Tuhan yang setia? Yang pertama adalah karena kita orang yang setia mendengar firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Ayat 12b. Dengarlah, aku akan mengajarkan ajaran yang baik dan engkau harus takut akan Tuhan. Bukti bahwa Raja Daud takut akan Tuhan, dia tidak pernah balas dendam kepada Saul. Even nanti ketika dia dilantik dan dia punya kesempatan untuk itu, tapi dia tidak mau membunuh, apalagi membalas dendam terhadap kejahatan yang Saul pernah lakukan terhadap dirinya. Karena apa? Dia takut kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi dia dalam pelariannya, pasti Tuhan juga mengasihi Saul yang walaupun pada saat itu membenci dia. Nah, ibu bapak saudaraku yang terkasih, dalam Lukas 11 ayat 8 dikatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan Allah dan yang memeliharanya. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan day by day, hari demi hari.
Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kita terlebih dalam masa-masa sulit ini. Sekarang kita bisa dibantu banyak oleh teknologi untuk terus-menerus belajar akan firman Tuhan. Sisi positif dari recording pelayanan online ini, jika saudara punya waktu senggang di rumah, saudara bisa menyetel ulang ibadah dan mendengarkan khotbah para hamba-hamba Tuhan misalnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih ciri orang yang takut akan Tuhan? Di sini dikatakan takut akan Tuhan berarti membuka diri seluas-luasnya bagi pengaruh ilahi. Artinya dia tidak berkuasa atas dirinya, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya dan yang berperan dalam hidupnya. Dia membuka diri akan kuasa ilahi itu supaya kemudian dia diterangi dengan hikmat yang sejati. Tentu saja orang yang takut akan Tuhan menjauhi pelanggaran-pelanggaran kejahatan. Tentu saja orang yang takut akan Tuhan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah manusiawi dan itu adalah panggilan yang indah bagi kita orang-orang percaya. Kedua, ibu bapak saudaraku yang terkasih, Tuhan melihat sebagai orang benar ukurannya adalah bahwa kita orang yang mencintai kehidupan. Nah, ini sangat menarik perkataan firman Tuhan pada ayat 13 ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Berarti Tuhan mau setiap orang percaya, termasuk Daud dalam konteks ini, walaupun dia sedang bergumul, walaupun dia eksodus dikejar-kejar oleh Saul, walaupun dia sedang terhimpit, dia terbeban berat karena iman dan keyakinannya kepada Yesus, kepada Tuhan, dia harus mencintai kehidupan itu dalam artian dia survival, dia penyintas, dia mau berjuang untuk kehidupannya. Itu maksudnya. Sekarang kan banyak orang yang tidak pejuang ya. Dia nggak mau struggle, dia nggak mau berjuang jika menghadapi sebuah pergumulan, beban berat. Dia begitu mudah mengibarkan bendera putih, artinya dia menyerah sebelum dia berupaya maksimal misalnya. Saudara bayangkan kalau Daud menyerah di hadapan Raja Abimelek, dia pasti sudah dibunuh. Saudara bayangkan jika Daud tinggal di Israel, dia pasti akan ditangkap oleh Raja Saul. Tapi Tuhan menginginkan orang-orang yang benar adalah orang-orang yang mencintai kehidupan. Slide sebelumnya, yang mencintai kehidupan. Makanya di satu sisi kita harus salut ya, ketika kita mendengar sadak famili kita, keluarga atau jemaat kita yang sedang terpapar COVID, isolasi mandiri atau sedang dirawat, baik yang bersangkutan maupun keluarga memotivasi dia terus berjuang, semangat, ini bisa sembuh misalnya. Bayangkan kalau mereka sudah menyerah dahulu. Kita juga harus berikan respek setinggi-tingginya kepada tenaga medis, para dokter dan perawat. Mereka adalah pahlawan di garis terdepan yang juga mencintai kehidupan, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk kesembuhan pasiennya. Karena itu benarlah ungkapan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa kehidupan, kita tidak bisa berbuat nyata untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Karena itu orang percaya begitu mencintai kehidupan dalam artian dia menghargai, dia memperjuangkan, dia menopang orang-orang yang mau survive, yang mau berhasil selama dia punya perjuangan dan motivasi yang kuat. Life with grace from God is so beautiful dan sangat indah sekali. Tanpa anugerah Tuhan, maka sebenarnya kita semua sudah mati dan tidak layak diselamatkan.
Nah, yang ketiga, ibu bapak saudaraku yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan seperti Raja Daud adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan hal-hal yang baik. Dalam konteks Raja Daud ini, ketika dia selamat dari Raja Abimelek dan dilantik menggantikan Saul, salah satu kebaikan yang sangat populer yang Daud lakukan kepada Saul dan keturunannya adalah dia mengangkat Mefiboset menjadi anak raja dan bisa duduk sapanganon, satu meja, satu istana, satu rumah dengan Daud. Cerita itu sangat populer ya. Ketika pengawal Mefiboset ketakutan, Mefiboset itu anak yang cacat kakinya, tapi Daud datang ke rumahnya, kamu masih keturunan Saul, jangan khawatir, kamu saya angkat menjadi anak raja. Ini sangat populer cerita ini. Sekali lagi saya katakan, tidak ada niatan sedikit pun bagi Daud untuk membalas dendam, dan justru dia mengangkat derajat keturunan Saul setinggi-tingginya sebagai anak istana atau raja bersama Daud. Tapi sekarang kita juga kecewa, banyak orang baru sedikit naik pangkat, baru sedikit berhasil, begitu arogan dan sepertinya menghilangkan rekam jejak budaya keluarga atau familinya. Saya nggak kenal dia, saya tidak punya waktu bertemu dengan dia. Padahal dia baru saja berhasil, begitu banyak doa untuk dia. Nah, itu banyak ya zaman sekarang ya. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, jika saudara berada dalam puncak karir dan keberhasilanmu, itu adalah karena topangan doa-doa orang lain dan perkenan Tuhan. Karena itu baiklah dia melakukan hal-hal yang indah. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan supaya kita termotivasi melakukan yang baik. Ini kuncinya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Saya ulangi. Dan bukan untuk manusia. Ini sangat kontradiksi ya. Sebenarnya perbuatan baik yang kita lakukan, ya katakanlah memberi donasi, menolong, memfasilitasi, itu kan untuk manusia sesama kita, keluarga kita. Tapi motivasi yang indah adalah untuk Tuhan. Supaya apa? Saudara mengharapkan reward balasannya dari Tuhan. Supaya apa? Jika mereka pun tidak merasa satisfied, merasa puas dan melihat masih ada kekurangan dari kebaikan yang kita lakukan terhadapnya, saudara tidak down, tidak kecewa. Karena apa? Yang saudara lakukan adalah untuk Tuhan. Sama seperti Tuhan melakukannya untuk Daud dan menebus dosa kita dari salib, untuk panggilan Allah Bapa menjadi anak domba tunggal yang disembelih menebus dosa kita. Jika itu panggilan dan motivasi kita, yakinlah saudara akan terus nantiasa melakukan kebaikan bahkan pada masa-masa sulit sekalipun. Yang keempat, jika kita sudah melakukan perintah Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan kebaikan dan mencintai kehidupan, maka saudara harus mengimani, pastikan ada tantangan di sana sini. Pastikan ada yang tidak suka dengan itu. Pastikan tidak semudah berkata melakukan itu, bukan. Saudara harus mengimani bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dua ayat ini menekankan dengan serius ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Diulangi lagi dalam ayat 18, apabila orang-orang benar ini berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 2 hari yang lalu saya melayani ibadah virtual ASN
Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama jajarannya dari mulai Puskesmas, RSUD, dan pos-pos yandu kecil dari Pulau Seribu sampai daerah terluar. Itu dihadiri oleh sekitar 190 orang. Tapi banyak juga yang satu screen 2-3 orang, berarti dia lebih 200. Ini untuk pertama kali mereka melakukan ini. Nah, dari sharing tanya jawab sebagai respon atas berkat Tuhan pada saat itu, rupanya banyak petugas pelayan publik dalam konteks kesehatan ini juga terpapar COVID. Dan mereka juga adalah penyintas yang sejati. Dari sharing itu mereka mengatakan dalam keadaan yang begitu terbeban, isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, sementara seharusnya mereka dipanggil untuk menyembuhkan, tapi mereka malah terpapar. Mereka menyaksikan firman Tuhan ayat 16 dan 18 ini. Ketika aku dalam keadaan jatuh, dalam keadaan yang paling titik nadir, aku berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaannya, dan Dia menjawab dengan sukacita. Nah, ini yang paling indah. God hears you and respond. Dia membalas, merespon permohonanmu. Luar biasa. Saya sangat tersentuh dengan pergumulan itu, dengan diskusi itu. Rupanya rasa takut itu tidak dirasakan oleh hanya pasien, tapi mereka yang di bidang medis itu juga merasakan kegalauan, kekhawatiran itu. Namun mereka sama berangkat dari satu iman bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa permohonan mereka, dan mereka semua survive dan diselamatkan. Luar biasa. Dan malah mereka sekarang masih tetap melayani di garis terdepan orang-orang yang terpapar COVID. Ya, memang kita tidak bisa menafikan banyak juga yang menjadi korban, tapi paling tidak kesaksian ini memotivasi kita bahwa benarlah bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia tidak hanya mendengarmu, tetapi Dia merespon permohonan doa-doa. Pasti banyak permohonan doa-doa yang kita sampaikan dalam masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada minggu pagi hari ini meneguhkan imanmu, imanku, iman kita semua, bahwa benarlah Tuhan merespon doa-doa kita. Dan ini yang terakhir, saudaraku yang terkasih. Karena kita tidak hidup sendirian, karena Tuhan bekerja, di sisi yang lain si jahat juga bekerja merongrong iman kita. Maka dengan kata lain, kebaikan, buah-buah iman yang kita lakukan akan selalu dicoba dirusak oleh sang jahat, si iblis. Ini slide yang terakhir. Jelas itu dikatakan dalam ayat 17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Artinya Tuhan tidak hanya merespon doa-doa kita, menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga berjanji mereka-mereka yang berlaku jahat, mereka-mereka yang menentang kuasa Tuhan akan lenyap dari muka bumi. Akan lenyap dari muka bumi. Di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan benar-benar berkuasa. Bahwa Dia tidak hanya menyelamatkan hidupmu, kita semua, tapi juga Dia menentang orang-orang yang berlaku curang, berlaku jahat di tengah-tengah penderitaan orang lain atau di masa-masa sulit sekalipun. Keadilan Tuhan itu nyata. Dia bisa lepas dari hukum duniawi, tapi tidak dari hadapan wajah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan.
bahwa orang-orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan seperti Raja Daud adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, yang mau menjadi pengikut Kristus, dan yang selalu memohon kehadiran dan berdoa untuk penyertaan Tuhan. Tuhan ada dan merespon doa-doa kami. Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kami sendirian menghadapi masa-masa sulit ini. Engkau tahu Tuhan, hampir setiap orang bergumul di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi di sisi yang lain kami juga tidak bisa menafikan bahwa banyak berkat dan kehadiran-Mu begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Teknologi maju ini menjadi jembatan baru cara kami beribadah, supaya kami tidak berkumpul, supaya kami menjaga jarak dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini berakhir, tapi lambat laun kami menyadari bahwa kami harus terus membentengi diri kami dengan prokes yang ketat. Dan kiranya Engkau memberi hikmat dan berkat yang berkelimpahan bagi para tenaga medis dokter yang berjuang di garis depan melakukan proses perawatan dan penyembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang berduka dari sektor Jordan. Kau berkati anak dan keluarga mereka yang berduka karena Kau telah memanggil Bapa yang mereka kasihi. Tuhan, Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka. Life must go on. Mereka harus kembali melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa kepada Naposo Bulung dan remaja yang akan melakukan kegiatan kebangunan rohani atau parheon di hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Mereka masih muda tapi terpanggil di bawah binaan Ketua Dewan Konononya untuk berbagi kasih kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan saluran berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Jika kami berencana pada tanggal 5 September yang akan datang melakukan ibadah secara onsite 2 kali seminggu, 2 kali dalam 1 minggu, biarlah semua kami tetap dalam prokes yang ketat dan menjaga imunitas yang tinggi. Kami juga berdoa dan bersyukur atas siswa-siswi yang berprestasi. Tidak seberapa yang diberikan oleh gereja, tapi pasti itu dimemorize, diingat generasi penerus gereja ini, bahwa rumah Tuhan Allah melalui gerejanya pernah peduli dan benar-benar care terhadap prestasi belajar mereka walaupun di masa online yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berdoa satu persatu bagi jemaat yang sedang dirawat, tapi Engkau tahu siapa mereka dan Engkau tahu apa permohonan kesembuhan dari mereka. Respon, jawablah Tuhan, sehingga ini menjadi sukacita dan kemuliaan nama-Mu saja. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Walau musuh kejam datang menyerang di
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Puji mane batana sokal pasanga magoana
hati